ketemu lagi di channel Apristasasi. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Aku juga mau ucapin selamat menjalankan ibadah puasa buat teman-teman yang menjalankannya. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah dan dilancarkan sampai nanti tiba hari kemenangan. Amin. Oh iya, buat teman-teman juga yang baru nemuin channel ini, aku ucapkan selamat datang ya. Salam kenal. Aku ibu rumah tangga dengan 2 orang anak. Video kali ini aku mau share kegiatanku saat sahur sampai nanti menjelang subuh. Jadi ini aku lagi nyiapin menu untuk sahur. Aku cuman angetin tempe kacang, orek tempe kacang itu. Jadi aku masak waktu buka puasa. Dan sahur ini tinggal aku angetin aja dan aku tambahin dengan telur dadar. Dan sama nanti aku juga bikin mie goreng sih. Jadi aku biasanya masaknya itu emang ketika buka ya, sore hari menjelang buka aku masak. Nah pasti itu masih ada sisa, memang aku set itu untuk 2 kali makan, buka dan sahur. Jadi ketika sahur aku udah nggak perlu masak berat lagi, aku tinggal angetin aja. Dan malam ini itu aku kan mau makan nasi kuning, jadi buka puasanya itu aku bikin nasi kuning, terus aku pengen ada mie-nya gitu kan, kayaknya lebih enak kalau ada mie-nya gitu ya, kayak lebih lengkap aja gitu makan nasi kuning pakai mie pakai telur dadar. Ini dia udah siap menu sahurnya dan aku lagi baru bangunin suami aku. Jadi aku bangunin suamiku itu kalau makanan itu udah siap dimakan gitu ya. Terus dia bangun-bangun udah langsung makan aja dengan muka masih ngantuk-ngantuknya banget. Jadi emang selalu kayak gitu ya. Aku kalau siapin sahur itu di jam 2 pagi aku udah harus bangun. Aku goalnya itu 1 jam harus selesai, jadi jam 3 kita makan sahur. Karena suami aku itu nggak bisa kalau makan sahurnya itu mepet-mepet imsak. Karena kalau habis makan tuh dia pasti kayak ngerokok dulu, terus ngopi-ngopi dulu gitu. Makanya nggak bisa mepet-mepet. Nah itu dia, suami aku masih muka bantal banget. Walaupun malam itu dia bangun, dia sholat atau kamar mandi, kalau lihat sahurnya aku tuh belum beres gitu ya, pasti dia balik lagi tidur. Dan sekarang kita udah selesai makan. Maaf ya kalau misalnya nanti videonya tayang waktu masih jam puasa karena ini ada adegan makannya. Setelah ini aku lanjut cuci-cuci piring sisa bekas makan sahur ini. Sebenarnya malam itu ada piring kotor juga, cuman karena aku udah mager, udah males ngantuk kan, jadi nggak aku cuci. Dan sekalian aja sekarang dicucinya, nggak terlalu banyak sih untungnya. Ini videonya sambil aku cepetin ya, karena kan lama cuci piring itu, nanti kalian kelamaan nontonnya, videonya jadi panjang. Itu di situ ada telur, malam itu suami aku beli telur dan ditaruh situ, belum aku beresin juga dan aku tuh lupa, jadi pagi akhirnya baru aku beresin. Teman-teman kalau habis sahur gini biasanya ngapain nih? Apakah juga langsung kerja rumah gitu nggak sih, atau nyantai-nyantai dulu, tidur dulu, pagi bangun baru ngerjain pekerjaan rumah? Aku tuh kadang kan kalau bukan kadang sih, pasti deh selalu kalau habis makan sahur itu paginya tuh kayak ngantuk banget, karena kan habis makan ya, habis diisi makanan, isi karbo gitu, udah pasti ngantuk. Padahal kalau aku bangun tengah malam atau aku bangun subuh banget gitu ya, nggak makan kan, jadi ya nggak ngantuk paginya. Cuman kalau habis sahur gini pasti deh ngantuk. Jadi kadang aku tuh tidur, habis subuh aku tidur sebentar, nanti bangunnya itu bareng nanti anak-anak bangun, aku ya udah, karena anak-anak udah bangun kan otomatis aku juga harus bangun. Kalau dulu sebelum nikah ya ampun beneran deh, habis sahur itu habis subuh pasti aku tidur dan itu pasti bablasnya itu bisa sampai jam 8 jam 9. Kalau kalian nggak percaya, beneran aku emang semales itu ya orangnya. Ibuku itu sampai kayak yang mungkin geleng-geleng, ampun kali ya lihat aku tiap hari bangunnya siang. Kayak yang ya ampun, ini anak gadis ngapa kayak gini gitu. Beneran deh, aku dulu sumpah suka bangun siang. Sampai sekarang sih mungkin ya, kalau aku masih gadis belum menikah mungkin masih deh aku tuh suka bangunnya tuh siang. Sekarang karena udah menikah, udah ada yang diurusin, mau nggak mau harus berubah, harus insaf deh.
Apalagi udah ada anak kan ya, udah nggak bisa nih leha-leha, kalau pagi udah harus gercep. Kayaknya kalau leha-leha dikit itu kerjaan udah berantakan, nggak sesuai jalurnya gitu ya. Nah kalau udah kayak gitu ya aku sendiri nantinya yang bingung, yang repot. Ada ibu-ibu rumah tangga ya. Aku tuh dulu waktu setelah menikah tuh kayak kehidupanku berubah 180. Mungkin awal-awal mungkin nggak sampai 180 ya, mungkin masih di 160 derajat. Aduh itu rasanya kayak hidupku kayak kebalik. Aku bingung. Aku tuh nggak pernah kepikiran kalau pagi harus nyiapin sarapan, harus bikinin kopi buat suamiku. Bahkan dulu aku tuh nggak bisa loh bikin kopi. Pertama kali aku bikinin kopi buat suamiku tuh aku ajak suamiku ke dapur. Aku minta diajarin gimana kopinya, seberapa tuh gulanya gitu kan, karena kan kalau dia udah biasa bikin kopi buat dirinya sendiri. Satu hari setelah akad tuh aku kayak mendapatkan culture shock gitu ya. Aku tuh kayak ngasih ngeblank gitu, oh iya aku udah menikah, aku udah punya suami gitu. Teman-teman ada yang dulu kayak gitu nggak sih waktu awal-awal menikah? Kalau sekarang aku inget-inget lagi tuh lucu ya. Maaf ya teman-teman, ngomongnya jadi ngalor ngidul. Jadi ini lanjut video aja ya. Tadi aku tuh nyapu-nyapu dulu lantainya di situ karena aku mau lipetin baju itu karena udah numpuk di situ dan udah manggil-manggil gitu minta dilipetin. Tadi tuh aku sapuin dulu soalnya mau gelarin si kasur lantainya itu ya, jadi lantainya biar bersih dulu gitu. Biar aku lipat bajunya bisa di bawah gitu sambil ngesot-ngesot lesehan di lantai. Dan yang terjadi adalah aku baru ngelipat beberapa potong baju itu, anakku bangun. Nisrina itu bangun dan dia ngerengek, ya udah aku akhirnya ke dia dulu sebentar. Siang hari sebelumnya tuh sebenarnya baju ini udah mulai aku lipetin ya, aku udah kerjain. Cuman karena ada Nisrina dia lagi aktif, pas aku tinggal ngapain gitu ya aku lupa. Pas balik-balik itu yang lipatan bajunya itu diacak-acak sama dia, ya ampun kesel banget. Tapi ingat lagi puasa. Jadi ya udah, karena udah diacak-acak aku udah nggak mood, akhirnya ya udah deh aku tumpuk lagi deh baju-baju yang masih selamat gitu ya, aku tumpuk lagi dan aku udah nggak lanjutin lagi lipatin baju dan mau aku beresin pagi ini gitu loh. Nah itu anaknya dia bangun dan aku bawa ke situ aja karena kalau aku kelonin lagi sebenarnya dia masih bakalan tidur lagi gitu, cuman kalau aku kelonin ya bakalan tidur akunya. Dan ini gak akan kelar-kelar, akhirnya ya udah deh aku bawa ke belakang dianya, terus sambil pokoknya aku wanti-wanti jangan sampai dia gangguin lipatanku. Kalian perhatiin itu ya, ada baju-baju yang udah dilipat kan sebenarnya, dan itu yang siang sebelumnya udah aku lipat itu yang masih terselamatkan. Ini aku lanjutin dulu lipat-lipatnya dan kebetulan bertepatan aku selesai lipatin baju ini udah azan subuh, jadi aku break, aku sholat subuh dulu dan melanjutkan pekerjaan selanjutnya lah intinya. Dan videonya sampai sini dulu ya teman-teman, makasih udah nonton sampai selesai dan nemenin aku ngerjain pekerjaan rumahku subuh-subuh ini. Semoga bermanfaat ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum, bye bye.